Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, jumpa lagi dengan saya Ibu Mahrani dalam materi otot. Selamat datang di kelas kita hari ini. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Karena hari ini kita akan belajar tentang otot dengan penuh semangat dan pastinya akan sangat menyenangkan. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu Guru mau bercerita nih. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kokoh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Beni. Betul sekali Beni. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera, jawab Pak Anton. Nah, materi kita hari ini berkaitan dengan cerita yang Ibu ceritakan tadi, yaitu tentang otot. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba anak-anakku amati aktivitas sehari-hari. Pada saat memegang benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Nah, pada saat kita diam, kemudian kita berjalan, hingga akhirnya kita berlari, itu semua dipengaruhi oleh cara kerja otot. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa sih fungsi otot pada manusia. Nah, yang pertama fungsinya adalah menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, kemudian juga memegang. Kemudian fungsi yang kedua adalah menggerakkan jantung. Kemudian yang ketiga, otot juga berfungsi mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Anak-anakku, macam-macam otot pada manusia. Yang pertama adalah otot polos. Apa itu otot polos? Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau dinamakan juga saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya itu runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos, waktu kontraksinya antara 3 sampai 180 detik. Kemudian bentuk dari otot polos adalah gelendong, terletak pada organ dalam. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh sistem saraf otonom. Kemudian otot polos juga biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, kemudian juga ada di otot di saluran kemih. Nah, otot polos ini tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Nah, otot yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik ini adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena otot lurik ini menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling.
Nah, kita belajar sekarang tentang ciri-ciri otot lurik. Bentuknya itu silindris dengan garis gelap terang. Kemudian ciri-ciri kedua, otot lurik itu melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Kemudian otot lurik cepat dan mudah lelah. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Kemudian otot lurik ini juga mempunyai pigmen myoglobin. Inti selnya berada di tepi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung ini adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti selnya berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, anak-anakku, sekarang kita masuk ke ciri-ciri otot jantung. Otot jantung itu berbentuk silindris, kemudian memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung. Dia memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Kemudian otot jantung ini bekerja tanpa kesadaran manusia. Dia bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat, bahkan pada saat kita tidur. Selanjutnya, anak-anakku, ibu akan memberi kalian kesempatan untuk membaca tentang otot manusia. Oke, anak-anak, kalian telah membaca bacaan tentang otot manusia. Selanjutnya, sebentar akan ada beberapa pertanyaan di Google Classroom kita terkait hal tersebut. Terima kasih anak-anakku sudah memperhatikan dan menyaksikan tayangan video ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan atau sampaikan pada hari ini dapat anak-anakku pahami secara tepat, kemudian dapat anak-anakku aplikasikan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.
Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.